Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal dengan NIM D1A1200018. Kelas Agribisnis 020J. Dengan mata kuliah kewirausahaan agribisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC, di mana bisnis model kanvas ini yaitu adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren, di mana bisnis model kanvas yang saya akan susun yaitu sesuai dengan usaha saya, yaitu keripik pisang dengan nama usaha Snack To. Dalam bisnis model kanvas ini terdapat beberapa blok dengan jumlah blok yaitu 9 blok. Ini merupakan bisnis model kanvas dari usaha Snack To, yaitu keripik pisang, di mana pada customer segmen atau segmentasi pelanggan, di mana segmentasi pelanggan ini merupakan pihak yang menggunakan jasa produk dari organisasi dan mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan organisasi, yaitu adalah kelompok orang yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Dalam customer segmen pada Snack To ini yaitu keluarga, mahasiswa dan anak sekolahan, dan minimarket. Minimarket ini maksudnya minimarket yaitu seperti minimarket yang dapat menampung makanan-makanan keripik, serta warung-warung atau kios-kios rakyat pada umumnya, serta BUMDes. BUMDes ini kita layani pada aspek pemanfaatan limbah kulit buah pisang. Dan pada blok yang kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai, di mana yang dimaksud dengan proporsi nilai ini yaitu nilai apakah yang kita berikan kepada pelanggan. Di antara masalah pelanggan, manakah yang kita bantu untuk kita selesaikan? Kebutuhan pelanggan, manakah yang kita penuhi, serta gabungan produk dan jasa apakah yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan. Proporsi nilai adalah alasan membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dalam proporsi nilai pada
BMC Snengto ini seperti Snengto ini memiliki kemasan plastik transparan dan sedikit corak. Artinya agar para pelanggan melihat secara langsung isi dari produk Snengto ini dengan adanya kemasan yang transparan. Dan juga ada label halal dan sehat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan serta Majelis Ulama Indonesia, serta variasi rasa pada setiap kemasan Snengto. Pada variasi rasa pada kemasan Snengto ini menyediakan berbagai rasa seperti rasa balado, keju, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu saluran atau channel. Maksud dari saluran atau channel ini yaitu seperti adalah bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value propositionnya. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami. Pada bagian blok channel untuk usaha Snengto ini seperti direct selling atau menjual langsung kepada pembeli. Artinya para karyawan menjual langsung kepada pembeli atau mengantarkannya. Yang kedua itu media online, seperti kita memposting produk-produk Snengto ini melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan untuk yang keempat, blok yang keempat, yaitu customer relationship. Artinya value proposition yang baik, penetapan customer segmen yang tepat, dan channel yang bagus tidak akan banyak membantu perusahaan menciptakan value streams apabila customer relationship tidak didesain dengan baik. Dalam customer relationship yaitu seperti penjualan langsung, yaitu online maupun outlet. Online ini seperti media tadi melalui online, serta outlet ada tempatnya. Dan reseller pada minimarket dan toko rakyat. Artinya kita menjual kepada perantara yaitu seperti minimarket maupun toko-toko rakyat atau warung-warung pada umumnya. Dan potongan harga pelanggan seperti diskon. Yang dimaksud dari diskon ini seperti pelanggan yang telah menjadi pelanggan setia bagi produk keripik pisang Snengto ini. Dan untuk blok yang kelima yaitu seperti revenue streams. Revenue stream ini seperti aliran dana masuk apa saja yang terdapat pada usaha Snengto. Aliran dana masuk dimaksudkan untuk kekuatan elemen keuntungan. Bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segmen, yaitu kita lihat dari usaha Snengto ini seperti penjualan keripik pisang Snengto. Itu adalah sebagai dasar dari usaha ini. Dan yang kedua, penjualan pakan ternak sapi yang berasal dari pemanfaatan limbah kulit pisang atau limbah kulit buah pisang. Untuk yang blok yang keenam yaitu
Sumber daya utama atau key resources. Sumber daya utama, maksud dari sumber daya utama yaitu seperti memungkinkan organisasi menjalankan sebuah aktivitas untuk menawarkan value propositions, menjangkau pasar, menjaga kehubungan dengan segmen pelanggan, dan menghasilkan uang. Pada sumber daya utama yang terdapat pada Sneknto ini seperti finansial atau modal utama. Yang kedua, peralatan pembuatan keripik pisang Snekto itu telah menjadi bahan-bahan dasar dalam usaha ini. Yang ketiga, sumber daya manusia. Artinya dalam usaha ini menggunakan tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan karyawan, serta transportasi sebagai alat pindah tempat seperti pergi mencari supplier atau mengantar berbagai produk ke mini market. Dan blok yang ketujuh yaitu key activities. Artinya key activities ini seperti tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Yaitu serangkaian kegiatan yang ada dalam usaha ini seperti dalam usaha Sneknto yang dapat kita lihat seperti pembersihan buah pisang, pengolahan dan penggorengan, pengemasan, belanja kebutuhan produk, mencari supplier, serta pemanfaatan limbah kulit buah pisang. Yang kedelapan yaitu key partnership. Artinya itu mitra utama. Artinya seseorang yang mengambil bagian dalam usaha dengan pihak lain. Di mana dalam usaha BMC Sneknto ini yang dapat kita lihat seperti supplier, penyedia buah pisang dan lain sebagainya, serta minimarket dan toko rakyat. Minimarket ini maksudnya warung-warung atau toko-toko masyarakat pada umumnya yang dapat menyediakan makanan keripik-keripik, serta badan usaha milik desa. Maksud dari badan usaha milik desa ini seperti bermitra untuk menjadi pelanggan dari pemanfaatan limbah kulit buah pisang sebagai pakan ternak, di mana BUMDes yang dimaksud ini yaitu BUMDes peternakan sapi. Dan untuk blok yang terakhir atau yang ke-9 yaitu struktur biaya atau cost struktur. Maksud dari struktur biaya ini yaitu menggambarkan bagaimana keadaan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya bisnis ini. Di mana dia juga menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Kita dapat melihat bahwa dalam bisnis model kanvas Sneknto ini seperti biaya pembelian bahan baku dan penolong, misalnya buah pisang dan bahan-bahan yang lainnya untuk dapat kita buat menjadi keripik pisang. Biaya karyawan dan tenaga kerja itu menjadi biaya utama, serta biaya listrik, air, dan lain-lain. Biaya transportasi serta biaya pajak usaha. Maksud dari biaya pajak usaha ini yaitu seperti pajak dari usaha. Dan biaya transportasi dimaksudkan seperti kita berpindah, seperti biaya transportasi ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bisnis model kanvas dari usaha saya yaitu Sneknto. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.